Dan pada saat itu di rumah Laila open house kalau kata orang-orang sekarang. Karena memang Laila itu adalah putri dari saudagar kaya, orang yang terkenal masyhur lah di kalangan-kalangan yang punya. Dan ketika open house tentunya banyak orang yang datang hadir untuk makan segala apa yang ada, makan hidangan yang dihidangkan oleh keluarga Laila. Dan kebetulan ketika banyak orang yang antri membawa piring di situ, yang membagikan makanan itu adalah si Laila sendiri. Dan pada saat itu Kais juga ikut ngantri, entah untuk mendapatkan makanan atau entah agar Kais bisa ketemu dengan Laila. Banyak orang yang mengantri, Kais ada di bagian belakang. Ketika sampai di depan Laila, setelah ngantri sekian lama, malah piring yang dipegang Kais itu diambil oleh Laila dan dilemparkan, sehingga piring itu pecah. Dan keluarga Laila serta orang-orang yang di sekitarnya melihat sambil tertawa. Karena yang awalnya yang mereka tahu Kais cinta mati kepada Laila dan Laila juga cinta mati kepada Kais. Akhirnya Laila bisa memecahkan piring Kais seakan-akan di benak orang-orang biasa Laila sudah tidak suka dengan Kais atau Laila sudah benci dengan Kais. Tapi Kais hanya tersenyum dan dia mengambil piring lagi dan mengantri dari belakang lagi hingga terulang sampai 1, 2, 3, 4 kali. Orang-orang semakin heran, benar-benar majnun si Kais atau benar-benar gila si Kais. Dia sudah dipermalukan sendiri oleh Laila dengan dipecahkan piringnya agar tidak mendapatkan makanan, atau dengan bahasa itu Laila mengusir menurut orang-orang yang lain, mengusir si Kais. Tapi Kais masih mengambil piring lagi untuk mengantri lagi agar mendapatkan makanan itu. Tapi ternyata hal itu sulit untuk dipahami oleh orang-orang yang berpikiran biasa. Di balik itu, Laila memecahkan piring Kais agar Laila bisa saling melihat, berpandang-pandangan antara Laila dengan Kais dalam waktu yang lebih lama lagi. Dan Kais paham makanan itu agar dia bisa kembali ke hadapan Laila, bisa saling menatap matanya, menatap belahan jiwanya, bisa lebih dekat dan lebih lama lagi dengan pujaan hatinya. Dan di situ orang tidak paham akan hal itu. Lah kadang sama saja ketika kita diberi musibah oleh Allah, oleh Tuhan, Rabb kita. Kita kadang merasa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, Tuhan hanya memberikan kesengsaraan. Padahal di balik itu Tuhan ingin kita selalu dekat dengannya. Karena dengan kadang orang diberikan musibah oleh Tuhan, mereka akan kembali kepada Tuhan untuk berdoa, bersujud, lebih mendekatkan diri, untuk berintrospeksi diri. Dan di situ poin pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Kais dan Laila ini. Makanya memang sengaja kalau dipikir-pikir Tuhan memberikan kisah ini terhadap sejarah hidup Kais dan Laila agar kita bisa mengambil pelajaran ibarah dari ini semua. Bahwasanya tidak semua apa yang dilihat dengan mata telanjang hal-hal seperti itu dianggap buruk, tapi di balik itu semuanya menjadi motivasi, menjadi bahan agar kita semakin dekat dengan yang benar kita cintai, yang hak untuk kita cintai, yakni Allah.